Keluar dari gedung Kejaksaan Agung, Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga mantan Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate, mengenakan rompi tahanan berwarna pink dengan kedua tangan terikat borgol. Plate digiring petugas menuju mobil tahanan. Penahanan Plate dilakukan usai dirinya menjadi tersangka. Plate menjalani 3 kali pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi, pembangunan menara BTS 4G, dan infrastruktur pendukung Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh, Johnny G. Plate diduga terlibat. Sebelumnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP menyebut nilai kerugian keuangan negara akibat kasus Bakti Kominfo mencapai 8 triliun rupiah. Setelah dari saksi menjadi tersangka dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Sesaat setelah penetapan tersangka tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh langsung mengumpulkan para pengurus DPP Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta untuk membahas nasib kadernya Johnny Plate. Dalam konferensi pers, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Namun, Paloh menyebut tidak ada yang bisa menjamin apakah penetapan tersangka Plate tidak ada intervensi kekuasaan. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Paloh menyebut Partai Nasdem akan mendalami kasus ini dan memberikan bantuan hukum kepada mantan Sekjen Partai Nasdem itu. Istana pun menjawab terkait kemungkinan intervensi hukum dalam penetapan tersangka Plate. Plate itu gimana? Ya tidak apa-apa, hukum harus berjalan. Jadi penanganan Johnny Plate itu sudah sesuai hukum. Karena sebenarnya ini sudah diteliti berulang-ulang. Kan sudah agak lama kan isunya, tapi agak terlambat karena ini diteliti berulang-ulang karena ini beririsan dengan politik. Nanti kalau ditindak dibilang bahwa ini tindakan politik, ini karena punya masalah politik. Saya bilang hati-hati. Tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda. Karena kalau menunda penetapan tersangka itu salah juga secara hukum. Ini bukan untuk pertama kali partai koalisi pemerintah Nasdem. Kemarin kita juga pernah mengalami di partai PDI Perjuangan, Gerindra, sebelumnya juga adalah partai Golkar dan beberapa yang lain. Itu artinya bahwa dalam hal penegakan hukum, Bapak Presiden tidak akan mungkin mengintervensi. Sementara itu, penetapan tersangka Plate memunculkan tanda tanya terhadap posisi Nasdem di koalisi pemerintahan Jokowi. Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Tahan, semuanya sudah berjalan. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Valdo Maldini, memastikan jabatan Menkominfo Johnny G. Plate akan segera diambil alih oleh pelaksana tugas untuk sementara waktu. Tim Liputan CNN Indonesia.